Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Baik lagi sama aku, Taira Anissa. Kisi video kali ini aku bakalan berbagi cerita, berbagi pengalaman yang dialamin sama orang-orang tentang hal-hal yang horor. Harusnya sih malam-malam ya guys, cuman gak apa-apa lah, ini juga udah cukup creepy karena aku tag videonya sendiri. Dan ya aku diemnya gak di rumah, tempat biasa aku syuting. Gayanya syuting kayak di tempat biasa gitu kan ya. Pokoknya ini cukup menyeramkan lah buat aku ya. Ini sekitar asar sih, belum masuk asar, 2:30 ya guys. Jadi kemarin tuh aku sempat bikin story WhatsApp gitu kan, sama story IG gitu. Ada yang komen katanya tuh, jadi dia tuh berbagi pengalaman horornya buat aku. Makanya sekarang aku mau ceritain pengalaman-pengalaman horor itu guys. Karena ceritanya horor nih, bajunya juga horor guys, tengkorak guys. Kojor tim guys, apa itu artinya? Gak tahu. Aduh gaje banget ya Allah. Oke guys, kita mulai aja ya ke cerita yang pertama. Ini dari temen kelas aku ya. Oh jadi dia berbagi pengalaman tentang omnya, bukan tentang dia. Waktu itu om aku mancing di sungai deket rumah katanya. Nah mancingnya tuh sama temennya sekitar jam 12 malam. Aku tuh kalau ngedenger 12 malam itu langsung kayak pikirannya tuh langsung kayak ih gitu loh guys. Ada yang sama gak sih? Kita lanjut. Pas lagi mancing, om aku lihat ke belakang, set. Dia ngeliat ada ibu-ibu yang ngebelakangin mereka. Rambutnya panjang, jadi mukanya nggak kelihatan. Nah, bajunya itu panjang, agak gaya bag kalau bahasa Sunda. Terus om aku nyamperin dia dan diajak ngomong. Om aku nanya dong, ngapain ibu-ibu itu malam-malam di sini? Nah, temennya om aku udah ngeh sih, udah agak merinding gitu. Tapi om aku masih ngerasa bahwa itu adalah ibu-ibu aja gitu. Udah gitu, temennya om aku narik tangan om aku dan akhirnya mereka lari. Mungkin udah ngeh. Nah, pas lihat ke belakang, itu yang kayak ibu-ibu melayang gitu ke arah mereka. Jadi kayak terbang ngejar om aku sama temennya gitu. Jadi kayak ini om sama temennya, ini si itu kayak melayang ngejar gitu loh, gitu. Nah, pas udah lari jauh, di situ kan ada kayak jurang, gawir gitu kan bahasanya. Om aku masuk ke jurangnya, tikus seruk gitu guys. Nah, kan perempuan itu makin dekat. Om aku gak berani lihat. Dia nutup mukanya pakai tangan. Gitu guys. Tiba-tiba om aku ngerasa dingin di kakinya. Nah, pas dilihat, kakinya tuh ada jejaknya gitu. Ya jadi ada lebam gitu di kakinya. Sakit kalau dipegang. Lebamnya juga lama hilangnya. Sekian. Jadi mungkin yang kayak ibu itu ya kita udah bisa nyimpulin sih kalau yang kayak ibu itu memang bukan ibu-ibu tapi gitu kan. Guys, ini BTW kalau aku jadi kayak gitulah, dingin gak jelas gitu ya badannya. Nah, positive thinking. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut guys. Ini dari teman satu komunitas apa ya namanya, kayak teater gitu sih. Nah, jadi dulu aku kerja di sebuah cafe. Nah, aku tuh kerja part time. Normalnya aku kerja dari jam 4 sampai jam 12 malam. Karena malam minggu, jadi aku kerja bisa sampai jam 3 subuh. Nah, waktu itu aku kerja kan jadi servis, nganterin makanan sama clean up. Oke. Nah, tempatnya tuh kan paling depan balkon. Waktu itu aku nganterin makan ke orang yang di balkon. Nah, di seberang balkon tuh ada musola. Musola itu emang udah kosong sih, karena emang udah malam, sekitar jam 11:30. Nah, pas aku lagi nganterin makanan, aku nengok ke arah musola. Ngapain pakai nengok segala? Ada yang nongol. Tangan kanannya tuh megang tiang, dan tangan satunya megang kayak pagar gitu kan. Bentukannya tuh kayak nenek-nenek gitu. Rambutnya warna putih dan acak-acakan. Mukanya tuh sudah tidak patut dilihat lah. Aku langsung nangis, lemes banget.
akhirnya aku keluar kerja. Keluar kerja guys, sumpah ini berarti serem banget ya, karena aku cuma baca jadi aku nggak ngerasain, tapi kayaknya sih ini orang yang ngerasain itu kayak gitu lah pokoknya. Oke, tidak bisa berlama-lama, kita lanjut. Oke, ini ada dari sama teman dari satu komunitas, bukan teman sih, dia kayak lebih dewasa dari aku juga, yang tadi juga sama. Jadi lewat DM kata dia punya, cuma males ngerti katanya. Inti namanya selama bobogohan dan berbeda-beda cewek, nanti aku kasih translate ya. Si cewekna kasurupan, setelah bobogohan si awena kasurupan wae. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Ini dari kakak kelas aku, banyak, tapi ada sih salah satunya pas PKL. Nah, kan PKL tuh ternyata di mes ya. Mes itu jadi kayak tempat ketika kamu kerja gitu, kayak ada tempat buat nginep gitu sih setahu aku ya. Dan lokasinya tuh di tengah-tengah perkebunan gitu. Jaba itu apa ya bahasa Indonesianya? Entahlah. Jaba nggak ada satupun rumah warga di balai perkebunan dan pertanian. Nah, kan teteh kamarnya tuh ya kayak hotel berjajar si kamarnya. Nah, pas teteh lagi tiduran, gabut kan, nggak tidur di kamar, teman-teman pada VC-an sama pacaran mereka. Ya udah, teteh keluar. Oh, mungkin tetehnya nggak punya pacar. Astagfirullah, teteh maafin aku. Ya udah, teteh keluar kamar terus nonton TV di ruang tamu. Nah, pas teteh lagi nonton TV, si kamar yang kosong pintunya tiba-tiba buka sendiri, dan di dalam kamar itu kayak ada bayangan hitam gitu. Tapi ya mungkin teteh halusinasi karena efek ngantuk juga. Oh, kayak positive thinking aja sih tetehnya. Nah, pas teteh lagi nyari sinyal ke dapur, ada panci yang tiba-tiba jatuh, terus tutup saji, terbang sendiri. Dan tiba-tiba dari arah dapur ada bayangan hitam lagi. Ya teteh lari dong buru-buru ke kamar, langsung ke kasur sampai teteh nggak tidur semalaman. Tutup saji itu kan kayak tutup makanan gitu kan, terbang. Panci jatuh, tutup saji terbang. Serem sih karena barang terbang gitu kan, emang bisa, barang emang punya sayap. Nggak usah bilang aku nggak mau. Oke guys, ini ada lagi dari teman seangkatan beda jurusan. Singkat ceritanya, saat minggu kemarin bertempat di kota baru, saya berbuat baik kepada teman saya. Baku banget ya guys bahasanya. Jadi teman saya ingin joystick, lalu saya membelikannya untuk dia. Dan saya memberikan joystick itu bertempat di kota baru. Lalu sesudah saya memberikan joystick itu, teman saya pun pulang. Namun saya berdiam diri sebentar agar saya tidak pulang bersama dia. Kenapa gak mau pulang bareng? Lagi musuhan. Lalu sesudah dia pulang, saya pun beranjak pulang. Lalu saat berada di gerbang kota baru, ada seorang kakek-kakek yang memanggil saya. Lalu kakek tersebut meminta bantuan kepada saya. Lalu si kakek itu bercerita bahwa dia ingin pulang, akan tetapi dia hanya mempunyai uang Rp1.000. Lalu saya memberikan uang saya sebesar Rp5.000. Lalu kakek tersebut senang dan mendoakan saya. Lalu saya pun pergi. Namun entah kenapa saya ingin melihat ke belakang. Namun saat saya melihat ke belakang, saya melihat ini kayaknya tipu nih, bentar. Kayaknya tipu. Saya melihat kakek tersebut sudah tidak ada. Dan logikanya, dengan persekian detik bisa menghilang itu sangat ajaib. Kakek tersebut berciri-ciri menggunakan jaket kulit, berkopiah dan bercelana jeans, dan hanya menggunakan sendal capit katanya. Oh, ini bukan kayak bukan horor, maksudnya bukan horor yang gitu kan. Ini tuh kayak apa ya? Jadi kayak sesuatu yang aneh gitu, yang ajaib. Kayak kalian pernah gak sih nonton di TV-TV ada kakek-kakek pengemis minta uang gitu kan, ketika dikasih akhirnya si orang yang ngasih itu dapat keberuntungan gitu loh. Pernah gak sih? Ini mungkin kayak gitu sih ya. Oh mungkin ya kayak gitu memang ada di kehidupan nyata.
walau alam ya. Nih dia juga ngepapin chatan sama temen yang dibeliin joysticknya gitu. Oke guys, jadi itu kayak keajaiban, sebuah keajaiban gitu guys. Oke guys, ada satu lagi dan ini menurut aku bener-bener horor banget. Ini yang terakhir. Oke. Waktu itu aku pulang sekolah hari Jumat sekitar jam setengah 12 siang ya guys, masih sekolah malam. Berdua sama temen aku lewat ke tempat yang banyak pohon. Bisa dibilang mirip hutan soalnya jauh dari rumah-rumah. Aku tahu tempat ini karena ini yang cerita temen aku yang satu daerah rumahnya sama aku, jadi aku tahu tempat ini. Jadi tempatnya tuh kayak gini loh guys. Ini tuh rumah-rumah warga, misalkan rumah-rumah warga, terus kayak ada jalannya tuh nanjak, mudun, nanjak lagi. Jadi ada satu titik di mana jalannya tuh di sini. Kalau dari arah sini gimana ya, mudun, dari arah sini juga mudun, jadi kayak gini loh guys, set gitu loh. Dan itu tuh benar-benar kayak apa ya, tempatnya itu di pinggir tol. Ini jalan tol, ini jalan yang itu, dan di pinggir sebelah sininya tuh kayak ada gini loh guys. Ini tuh kan jalan tol ya, terus di sini tuh kayak kan kalau jalan tol suka ada beton-betonnya gitu. Nah terus di situ juga ada jalan yang nanjak mudun itu. Udah gitu di sebelah sananya itu kayak memang pohon-pohon berumputan gitu. Kalau emang ada rumah warga tapi jauh gitu. Jadi rumah warga tuh ada di ujung sama di ujung. Ini rumah warga, ini rumah warga, dan itu beda daerah. Ini tuh daerah bisa dibilang Cisalak dan itu daerah Ngamprah gitu loh guys. Ya gitulah pokoknya, kalian harus ngerti. Ya, jadi jauh dari rumah warga ya guys. Oke, kita lanjut ya. Udah bisa dibilang mirip hutan soalnya jauh dari rumah-rumah, dan itu jalan bener-bener nanjak mudun, tadi aku udah bilang ya. Nah di tengah jalan aku ada di antara tanjakan sama mudunan waktu itu. Jadi kayak ini mudun ya, dan dia ada di sini di tengah-tengah gitu guys. Aku ada di antara tanjakan sama mudunan waktu itu. Tiba-tiba ada suara kresek-kresek gitu ya. Udah itu aku ngeliat ular jalan, ya maksudnya jalannya ular aja ya, bukan jalan manusia yang meleor-leor gitu lah pokoknya guys. Tapi anehnya ular itu kok gak ada kepalanya gitu. Ular kayak cuma badannya doang, tapi kayak abis dipotong orang gitu, tapi masih tetap bisa jalan gitu, kan aneh. Jadi ada ular, ularnya itu ular kayak abis dipotong gitu kepalanya guys. Jadi gak ada kepalanya gitu loh guys. Nih minum dulu deh. Ular kan ular tuh kepalanya tuh kayak gini ya. Dipotong berarti kan jadi lurus gini kan. Nah gitu, tapi masih bisa jalan dan gak ada darahnya gitu kan. Ya kenapa aku bisa tahu gak ada darahnya, karena dia pernah cerita ini juga sebelumnya ke aku. Bisa jalan gitu, aneh kan. Ya akhirnya aku sama temen aku lari cepet banget. Nah di tempat yang udah mulai ada rumah warga, temen aku lihat ular lagi. Ularnya normal, ada kepalanya, warna hitam. Tapi anehnya itu ular diem di tengah jalan, ngalangin jalan kita pulang. Akhirnya aku nunggu dulu bentar. Setelah ularnya pergi, aku lari dong. Dan di rumah aku speechless gitu dong. Aku ini yang paling seru sih. Maksudnya kayak paling ngebuat aku tuh aneh banget dan emang speechless banget. Jadi kayak ngehulung gitu loh guys. Kok ada ya ular tanpa kepala tapi masih bisa jalan. Terus udah gitu ketemu ular lagi. Kenapa kok bisa ular lagi. Dan itu yang paling aneh, ular yang bisa jalan tapi udah kepalanya tuh kayak udah dipotong gitu loh guys. Walau-walau untuk mendalami kuasa ilahi ya. Siapa tahu salah lihat atau memang ada ya, mungkin aja ada ya, gak ada yang mau saya dunia ini. Oke deh. Oke guys, buat kalian semua yang punya cerita horor boleh banget DM ke aku di @adinurul0109. Insya Allah kalau misalkan memang ada cerita-cerita lagi yang menarik ataupun ya pokoknya kalau misalkan banyak yang
nge-DM, banyak yang curhat tentang cerita horor yang menarik, aku bakal bikin part 2-nya. Tapi kalau enggak, ya berarti cukup sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Oke guys, segitu dulu aja video dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa kalian subscribe channelnya aku supaya semakin berkembang dan aku semakin semangat upload video baru. Jangan lupa juga nyalain loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke guys, jangan lupa like video ini, komen di bawah aku harus bikin video apa lagi. Dan yang terpenting, kalian jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke semua sosial media yang kalian punya. Oke guys, thanks for watching and bye-bye.